Bos, bisnis kuliner tradisional memang gak ada matinya ya. Apalagi kalau menu yang ditawarkan tempting dengan proses dan pembuatan yang unik. Pokoknya dijamin ruame pol, bos. Seperti salah satu rumah makan yang ada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini, bos. Mau tahu seperti apa sih konsep rumah makan yang satu ini? Langsung saja kita kenalan dengan ownernya yuk. Halo bos, saya Chandra Ratna Gupita. Dalam berbisnis, inovasi itu sangat penting. Karena ketika kita sudah berinovasi, bisnis tersebut akan terus berjalan dan berkembang. Jangan lupa saksikan terus di Cuan Bos. Berdiri sejak tahun 2019, rumah makan milik Mbak Chandra ini merupakan bisnis keluarga dengan konsep tempat yang menyatu dengan alam, bos. Untuk olahan menu makanannya sendiri, ada beberapa menu yang bisa dipilih nih, bos. Pengunjung tinggal pilih sesuai selera masing-masing. Ada 30 menu makanan yang bisa dipilih di sini, bos. Soal harga nggak bikin kantong bolong, bos. Mulai dari 16.000 hingga 145.000, udah bisa bikin kenyang rame-rame. Jadi nggak usah ragu kalau kesini mau makan apa ya, bos. Banyak pilihannya. Eits, dari sejumlah menu yang ditawarkan, ada satu menu yang menjadi primadona pengunjung. Nama menunya ayam panggang sumur batu. Buat memanjakan pengunjungnya, Mbak Chandra berinovasi dengan menu-menunya, bos. Terbuat dari ayam kampung, menu ini menjadi salah satu tujuan utama pengunjung yang datang ke sini. Proses pembuatannya sangat unik dengan campuran bumbu komplit. Ayam kampung utuh yang sudah direbus dengan racikan bumbu, kemudian dimarinasi lagi dengan bumbu kacang. Setelah itu, ayam lalu dipanggang. Ini dia, bos, ciri khasnya. Ayam dipanggang di tungku sumur batu yang menjadi ciri khas menu ini. Tungku sumur batu ini terbuat dari batu gamping dengan sumber panas dari kayu bakar pada bagian bawah tungku. Sampun Pak Yanto ayamnya? Oh ya, sebentar lagi, Mbak. Nah bos, penggunaan sumur batu ini agar memaksimalkan ayam panggang tersebut lebih lembut dan rasanya lebih smoky. Diamkan sampai ayam panggang matang dan bumbu benar-benar meresap. Keidean dari mana sih Mbak Chandra bikin ayam tungku ini? Sumur batu itu kami terinspirasi dari cara masak di zaman dahulu dengan cara dipanggang. Jadi menghasilkan asap yang biar aroma di ayam panggangnya itu wangi. Anyway, dalam usaha kuliner, penentuan harga jual harus sesuai dengan kos pengeluarannya. Jadi nggak bikin rugi ya, bos. Seperti ayam tungku ini, yang biayanya lebih murah dan irit dibanding dengan menggunakan gas LPG. Dan juga rasanya lebih smoky dibanding menggunakan gas, bos. Iya, lebih affordable kita pakai kayu. Jadi malah hasil dari alam sendiri lebih murah daripada menggunakan gas juga, kan lebih irit lah. Kayak gitu, terus rasanya juga lebih nikmat. Mbak Chandra menghadirkan konsep open kitchen untuk menambah experience pengunjung yang datang. Jadi pengunjung nggak akan bosan saat datang ke tempatnya. Proses pembuatan ayam panggang sumur batu ini merupakan salah satu inovasi ampuh untuk menarik pengunjung datang, bos. Dalam dunia bisnis, inovasi sangat penting untuk dilakukan dan bisa menjadi pembeda dengan kompetitor yang lain. Sehingga bisa meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan bisnis, dan menjadi keunikan tersendiri. Biar kita bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi kan biasanya kan ada rumah makan yang cuma bertahan sebentar. Kalau kita mempunyai konsep yang sangat unik, kemungkinan akan bertahan lama, bahkan sampai nanti bisa bikin cabang baru lagi seperti itu dengan konsep seperti ini. Gak hanya dari menunya aja yang unik, bangunan resto di sini mengusung tema Eropa Jawa yang terbuat dari bebatuan dan kayu.
Salah satu ciri khasnya yaitu area hutan jati yang membuat tempat ini nyaman dan bikin betah berlama-lama di sini, Bos. Bangunan rumah makan sengaja dibuat dengan memanfaatkan lahan pribadi yang ditumbuhi pepohonan dengan sudut yang eye-catching. Konsep kami itu rumah makan yang menyatu dengan alam. Ya, seperti yang bisa dilihat, struktur yang bangunan tersebut, pohonnya kita yang menyesuaikan pohon. Jadi kita tidak ada menebang pohon tersebut. Produk dan tempat yang baik tidak akan seimbang tanpa adanya pelayanan yang baik pula, Bos. Hospitality menjadi satu di antara yang wajib disuguhkan oleh para pelaku bisnis agar tetap dicintai oleh konsumennya. Buka setiap hari, mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 7 malam. Gak cuma dari Jogja saja, Bos. Tak sedikit wisatawan juga datang dari luar Pulau Jawa. Kepo nih, kira-kira untuk olahan ayam panggang sumur batunya dalam sehari habis berapa porsi ya? Kalau hari biasa, Senin sampai Jumat itu bisa keluar 15-20 ekor. Kalau hari libur panjang bisa sampai 30-50 ekor. Kalau ayam panggang utuh itu udah sama nasi, lalapan sambal itu 140 aja, bisa buat 4-5 orang. Gokil ya, Bos? Kalau diambil dari minimal 15 porsi saja yang terjual setiap harinya, kemudian dikali 30 hari dengan harga 140 ribuan per porsi, berarti ada sekitar 60 jutaan masuk kantong dari ayam panggangnya. Ini baru dari satu jenis menu ya, Bos, belum termasuk dari menu yang lainnya. Boleh dong Mbak Chandra dibagi tipsnya biar produk yang kita jual dilirik konsumen. Kita tingkatkan marketingnya sih, Kak. Jadi kan pasti naik turun ya. Ya kalau misal mau bertahan ya kita harus mengeluarkan budget juga untuk marketing. Tuh, catat ya, Bos. Pokoknya jangan pernah meragukan diri sendiri dan jangan lelah untuk mencoba. Bos, inovasi adalah salah satu kunci agar produk kita selalu di hati konsumen. Tetap semangat, tetap apa kawan-kawan? Cuan, Bos! Pasang angle terbaikmu, pose, and... Alamak, Mincuan juga mau kalau difotoin kayak begini. Soalnya lagi viral nih, Bos. Banyak wisatawan yang datang dan berlibur di Yogyakarta rame-rame pakai jasa foto ini. Gak heran di beberapa tempat wisata banyak pengunjung yang memakai baju adat dan berpose ria seperti ini. Wisatawannya happy, para fotografernya juga happy dong. Apalagi kalau bukan karena cuannya, Bos. Halo, Bos. Kalau jalan-jalan jangan lupa simpan kenangannya biar kami yang motoin. Penasaran sama bisnis jasa foto kami? Tetap di Cuan, Bos. Wah, ini masih pagi loh, Bos. Tapi udah rame aja nih studio. Setiap long weekend, studio Mas Wisnu nggak pernah sepi, Bos. Penuh pengunjung yang mau foto ala-ala pakai baju adat. Banyak pengunjung tempat wisata mengabadikan kenangan liburan mereka dengan berfoto selfie. Tapi kadang-kadang hasilnya kurang puas ya, Bos. Melihat peluang cuan dari foto wisata, Mas Wisnu mencoba membuka studio foto yang letaknya nggak jauh dari kawasan Masjid Gede Mataram Kota Gede. Mau foto sendiri, berdua, atau rombongan? Hayuklah, gas! Catat ya, Bos, kalau mau foto rombongan cukup bayar 50.000 per orang aja, Bos. Murce kan? Tapi saran Mincuan nih, jangan nanggung. Kalau udah nyampe sini, mendingan fotonya sekalian pakai baju adat Jawa, Bos. Harga sewanya juga receh banget, mulai dari Rp25.000 untuk sewa satu set per orangnya. Kalau mau baju adat model lain, seperti baju adat pengantin juga ada, Bos. Jangan khawatir nggak kebagian, soalnya stok bajunya banyak. Ada 250-an baju adat dengan 13 model yang berbeda.
Bisnis yang dijalani Mas Wisnu ini boleh dibilang totalitas banget, Bos. Karena sang istri nggak cuma kasih support semangat, tapi ikut terjun langsung jadi partner kerja. Duh, so sweet ya. Kebetulan istri itu mensupport juga, jadinya kita bisa berkolaborasi bareng, aku yang moto, Ici yang make upin gitu sampai sekarang. Saya kan penari Kak, jadi harus bisa make up sendiri. Nah, setelah sama Mas Wisnu kita buka usaha ini bareng, itu saya mulai private make up. Saya didukung lah ya sama Mas Wisnu buat buka make up gitu. Jadi kita dari nol sih Kak sebenarnya saya. Maksudnya buat berani untuk make upin klien gitu. Untuk jasa make upnya, Mbak Dian dibantu dengan 6 orang karyawan. Oh iya Bos, yang mau make up di sini sekalian cukup bayar 300.000 per orang ya Bos. Dijamin hasilnya maknyus. Kalau foto pakai baju adatnya mau rombongan ngajak family atau para bestie, bisa banget. Per orangnya cukup bayar 80.000 aja. Eits, bukan hanya asal jepret ya Bos. Mas Wisnu punya kriteria sendiri untuk setiap fotografer yang ada di bawah benderanya. Jago dalam skill foto udah pasti harus, tapi ada syarat lain nih. Apa tuh Mas? Nah Bos, di sini itu kita nggak cuma ngandelin jasa fotonya aja atau jepret-jepret aja. Contohnya kayak yang di belakang saya ini Mas Randy lagi ngarahin dengan gaya khasnya ini, bikin customer jadi tambah nyaman dan tentunya hasilnya juga bakalan jadi tambah bagus lagi. Demi hasil yang maksimal, fotografer nggak boleh sungkan buat kasih arahan gaya ke klien Bos. Kudu profesional, tapi tetap ya dengan cara yang sopan, supaya klien nyaman dan nggak canggung atau malu-malu buat pose. Gegara ini juga, reservasi jasa foto Mas Wisnu jadi makin rame Bos. Dan jadi referensi orang yang mau berwisata ke Jogja. FYI nih Bos, meski bukan hari libur, daftar tamunya nggak pernah kosong loh. Klien bisa datang langsung alias on the spot. Tapi kalau weekend atau hari libur, kudu reservasi dulu ya, biar diatur jadwal fotonya. Kalau hari-hari biasa tanpa liburan itu sekitar 10-15an customer. Tapi kalau Sabtu Minggu tanpa long weekend itu bisa di atas 20. Tapi kalau long weekend seperti sekarang ini, alhamdulillah itu bisa paling maksimal sekitar 60 reservasi. Widih, makin banyak klien yang datang, artinya makin banyak cuan yang ngumpul. Boleh dong Mas, di-spill omsetnya? Namanya jasa ini ada naik turunnya, tapi kalau kita ambil rata itu sekitar di atas 100-an, tapi itu masih kotor. Masih kotor, belum sama biaya perawatan kamera, gaji tim-tim kita, terus sama peremajaan baju-baju. Kadang-kadang baju kan itu kalau lama kepake dia udah lusuh dan warnanya nggak secerah ketika baru, itu kita ganti juga. Siapa yang nyangka, dalam 2 tahun bisnis Mas Wisnu bisa makin maju. Dulu sebelum ada studio kayak sekarang, bisa dapat orderan banyak aja Mas Wisnu udah seneng. Tapi kadang ada aja klien nakal yang suka bikin kesel Bos. Ya dulu tuh maksudnya ya namanya orang baru memulai itu nggak mudah ya, memang banyak yang dilaluin, yang kayak kita dikasih orderan fiktif, terus customer udah booking, terus kitanya udah datang ke sini malah di cancel. Pokoknya itu rasanya macem-macem lah. Tapi bukannya menyerah, Mas Wisnu justru makin semangat jalanin usahanya. Doi bisa buktiin kalau usaha yang dijalaninya ini cuannya no kaleng-kaleng Bos. Selain ngandelin skill jago jepret-jepretnya, Doi juga memperbaiki pelayanan untuk klien. Biar kliennya nyaman dan repeat order foto lagi. Salut banget Mas. Pengalaman yang udah kita buka, itu kita cuma buka di pendopo dan pakai tenda. Dulu itu cuma pakai tenda portable yang kayak cuman dilipat terus nanti dipasang lagi adjustable. Nah di situ banyak komplainan, banyak kritikan sekali dari customer. Mereka nggak ngomplain hasil fotonya sih, alhamdulillah hasil fotonya masih aman. Tapi kayak kenyamanan customernya, jadi di situ kita mikir keras. Aku ngomong sama istri kita harus punya tempat seenggaknya biar customer itu nyaman. Bos, bisnis jasa bisa jadi saling ketergantungan dengan kebutuhan.
Selagi ada yang membutuhkan jasa tersebut, maka bisnis pun bisa tumbuh subur, Bos. Tapi kalau pengen bisnisnya berumur panjang, ada pesan nih dari Mas Wisnu. Oke Bos, pekerjaan kalau sesuai dengan passion memang menyenangkan. Tapi jangan lupa tetap jaga kualitas dan pakem. Dan yang penting, cuan Bos! Itu ada 7 spot foto. Lalu untuk wahana itu ada 19 wahana. Cukup murah aja di angka 10.000 sampai di paling mahal itu di 25.000. Bos, weekend gini paling mantap kalau kita healing dan seseruan bareng. Apalagi bisa menghabiskan quality time bareng keluarga, sahabat, dan orang tercinta ya. Saat ini memang banyak lokasi wisata yang menawarkan sejumlah aktivitas seru. Salah satunya Drini Park, taman bermain yang ada di kawasan Gunung Kidul. Dibangun di atas perbukitan dengan pemandangan laut selatan, lokasi ini mulai booming dikunjungi banyak wisatawan, Bos. Ratusan pengunjung tiap harinya datang dan membanjiri tempat wisata ini. Seseru apa sih konsep usaha yang satu ini? Yuk langsung aja kita samperin, Bos. Halo Bos, saya Hanafi dari Drini Park. Mau mencoba berbagai wahana permainan yang seru dengan pemandangan laut yang cantik cuma di sini. Mau tahu seperti apa keseruannya? Saksikan cuan, Bos! Bos, bisnis wisata masih menjadi salah satu bisnis yang perlu dipertimbangkan. Kalau perhitungan bisnisnya tepat, cuannya nggak main-main, Bos. Terletak di daerah Wonosobo, Gunung Kidul, Yogyakarta, tempat wisata ini menawarkan pemandangan yang indah, kawasan pantai selatan Jawa, serta menawarkan berbagai macam wahana permainan. Berdiri di area dengan luas sekitar 5 hektar, Drini Park merupakan konsep taman bermain dengan banyak spot selfie dan segudang aktivitas seru. Pemilihan lokasi yang tepat menjadi kunci untuk bisnis tempat wisata. Kemudian, akses menuju lokasi juga perlu diperhatikan, Bos. Jangan sampai udah dibangun tapi akses jalannya masih belum terhubung. Yang ada malah jadi sepi pengunjung. Kawasan Pantai Laut Selatan merupakan salah satu lokasi yang awalnya kurang diminati jadi lokasi wisata. Pinggiran lautnya tidak direkomendasikan untuk lokasi berenang dan kegiatan olahraga air. Hal ini yang menjadi pemicu manajemen Drini Park untuk menyajikan konsep lokasi wisata dengan aktivitas seru. Tentunya tanpa menghilangkan tawaran keindahan Laut Selatan. Konsep lokasi juga kudu diperhatikan, Bos. Konsep yang unik dan berbeda dengan kompetitor bisa menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan. Awalnya Drini Park itu dibentuk atau soft opening itu di tanggal 1 Mei 2024. Lalu konsep yang dibuat dari awal sama owner itu adalah taman bermain, di mana owner melihat potensi kawasan wisata di pantai selatan ini belum ada taman bermain yang ada di kawasan pantai. Pengunjung bisa memilih sejumlah wahana bermain di sini, mulai dari magic carpet, Drini Slide, Sky Ride, dan masih banyak lagi. Buat yang suka eksis di sosial media, don't worry ya, Bos. Di sini semua sudutnya bagus semua, Bos.
Cus aja, tinggal pilih mau foto di lokasi yang mana, dengan background pemandangan laut selatan yang indah dan memanjakan mata. Jadi kepo nih, berapa sih jumlah pengunjung yang datang setiap harinya? Sebenarnya untuk traffic di Drini Park ini sangat fluktuatif ya. Karena memang di kawasan Gunung Kidul sendiri, area pantai sini, itu paling banyak itu di weekend, Sabtu Minggu. Dan nanti akan turun drastis di weekday-nya. Nah, untuk rata-ratanya yang ada di Drini Park sendiri itu ya kurang lebih bisa dibilang 3.000 lah, seperti itu. Wow, gurih nggak tuh bos? 3.000 pengunjung dalam 1 pekan dikali 4 pekan dengan harga tiket minimal Rp20.000. Kebayangkan berapa cuannya bos? Dibuka mulai dari pukul 9 pagi hingga 6 sore dan tiket yang dibanderol sebesar Rp20.000, pengunjung yang datang sudah bisa menikmati semua fasilitas di sini bos. Tapi ada beberapa wahana yang perlu bayar tiket tambahan ya bos. Setidaknya ada belasan lokasi wahana dan selfie yang bisa dipilih oleh wisatawan di sini bos. Mantap! Untuk spot foto kita ada di area sini, yang ada di area spot foto itu jadi 1, itu ada 7 spot foto. Lalu untuk wahana itu ada 19 wahana dengan biaya tambahan otomatis itu di kisaran harga cukup murah aja di angka 10.000 sampai di paling mahal itu di 25.000. Jadi tetap masih ramah di kantong lah. Pembangunan lokasi wisata harus ditunjang beberapa aspek ya bos untuk kenyamanan pengunjung yang datang. Di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas memadai, mulai dari area parkir yang luas, toilet umum yang bersih, dan restoran. Selain itu, ada juga food court yang menawarkan berbagai jajanan lezat, mulai dari tradisional hingga jajanan kekinian. Dijamin deh nggak bakalan kelaparan kalau wisata ke sini bos. Selain itu, untuk menambah kenyamanan pengunjung, faktor keselamatan pengunjung yang bermain di wahana juga perlu diperhatikan bos. Jadi setiap hari sebelum kita opening, itu kita melakukan cek kepada semua wahana yang ada di Drini Park ini. Jangan sampai wisatawan ataupun pengunjung yang berkunjung ke Drini Park itu merasa kurang nyaman. Sehingga kami mengedepankan pelayanan itu adalah nomor 1. Pemeliharaan wahana dan fasilitas yang ditawarkan memang harus jadi prioritas agar bisnis wisata bisa terus bertahan. Jangan sampai masalah keamanan pengunjung menjadi penghambat kemajuan bisnis. Untuk menambah jumlah pengunjung yang datang, bekerja sama dengan travel agent juga dilakukan. Biasanya nih bos, mereka membawa rombongan pengunjung dari berbagai daerah untuk datang ke sini. Mantap! Memanfaatkan kemajuan zaman, promo melalui sosial media juga jadi alat marketing untuk mendatangkan pengunjung bos. Gak hanya mencari cuan aja bos, lokasi wisata ini juga peduli dengan ekonomi masyarakat sekitarnya. Ada sebanyak 85 orang karyawan di sini, yang 90%-nya direkrut dari masyarakat sekitar lokasi wisata. Mantap! Tertarik membangun bisnis tempat wisata? Pastikan dulu bos persiapan dan lokasinya. Karena nggak semudah yang dibayangkan, perlu persiapan dan perencanaan yang matang. Sejumlah faktor pun harus benar-benar dipikirkan bos, mulai dari lokasi, akses, sampai dengan pemandangan yang disajikan. Setelah itu, baru deh tawaran aktivitas kegiatannya. Persaingan dalam dunia bisnis wisata emang nggak kaleng-kaleng bos. Tuntutan untuk menciptakan konsep tempat wisata yang menarik, nyaman dan murah jadi kunci untuk keberhasilannya. Mulai melihat potensi wisata serta membangun konsep unik yang belum pernah ada, bisa jadi cara untuk mulai merintis usaha ini bos. So, tunggu apa lagi bos? Mulai bergerak dan cari peluang bisnis. Semangat cari cuan bos! Nah bos, dalam berusaha, selain doa ada 3 poin penting yang perlu kita kerjakan. Yang pertama tentunya adalah berusaha.
Yang kedua adalah kreativitas. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah inovasi, Bos. Selama 3 poin penting itu kita kerjakan, percayalah, usaha kita pasti berkembang. Dan tentunya pasti cuan, Bos. Halo Mister. Halo Mbak. Mau order? Kita Iya. punya jagung cestarik nih yang lagi viral. Kita punya 2 ukuran Mister. Ada yang Oke. reguler sama yang large. Kira-kira mau yang mana nih? Bisa makan di tempat kan ya? Bisa dine-in di Saya tempat. mau cobain yang reguler dulu deh. Reguler dulu. Cobain di sana ya. boleh. Oke, aku buatin dulu ya. Ya. Bos, siapa sih yang gak pengen jualannya viral? Pundi-pundi cuan pun jadi makin menggunung. Tapi sedihnya, kadang ada aja customer yang bikin review kurang enak didengar nih. Gara-gara mereka dapat pengalaman yang menurut mereka kurang bagus. Misal antrian yang panjang, penyajian yang lama, bahkan sampai perkara susah parkir pun bisa jadi alasan customer enggan balik lagi. Atau malah ngasih bad review. Duh, jangan sampai ya. Makanya kita kudu peduli nih soal customer service dan customer experience. Mana sih yang lebih baik? Halo Mister. Wah, Ini orderannya nih. tuh. Boleh? Ini jagung cheese tarik Iya. Malaysia memang ya Mbak? Betul, karena happening nih. Memang dari Malaysia aslinya? Happening di Malaysia. Kebetulan di sini belum ada. Mister, nih mumpung Mister di sini, aku mau tanya-tanya dong sedikit, boleh? Aku mau tanya-tanya nih terkait customer service sama customer experience, karena kebetulan usaha aku tuh lagi rame nih. Waduh, keren banget pertanyaannya. Customer experience-nya nih yang sebenarnya bikin orang pada datang. Jadi gini, bedanya customer experience sama service. Kalau customer experience itu apa yang dialami oleh pelanggan, mulai dari dia datang sampai dia pulang lagi. Tapi kalau customer service, itu bagian dari sana. Saya ceritain dulu dari awal. Jadi kalau customer experience, ketika orang datang, mereka ngeliatin lagi ada yang masak. Kayak tadi kan jadi rame semua, orang pada tontonin. Itu experience tuh. Terus kemudian dia mulai parkir motornya, dia turun, dia ngeliatin semua proses pembeliannya. Dia ngobrol sama timnya di sana, nanyain menu. Dia makan kayak duduk di sini. Cobain sampai pulang, itu experience. Jadi dari awal sampai akhir itu experience. Tapi kalau customer service adalah interaksi 2 arah. Jadi ketika menjawab, ketika tersenyum, ketika menyajikan, terus kemudian bagaimana servisnya, itu adalah customer service. Nah, banyaknya yang bikin viral justru adalah experience-nya. Yang bikin customer itu jadi menarik itu adalah experience-nya. Kenapa? Karena customer service itu bagian dari experience-nya tadi. Misalnya contoh, saya ini pas datang parkir motor, terus kemudian saya beli, saya ngeliatin dulu tadi yang masak tuh, kemudian nanya-nanya. Nah itu experience yang menarik tuh. Oh ternyata pakai ada mozzarella ya, prosesnya itu benar-benar yang lengket, dan kemudian itu di videoin sama customer, itu experience. Kemudian saya cobain dari makanannya, setiap kunyahannya tuh lengket-lengket kayak gitu, itu experience. Nah itu yang harus dirawat. Nah kalau andaikan yang bikin kadang customer itu males balik lagi adalah experience yang nggak baik, baik itu dari servisnya atau misalnya dari hal lainnya di luar servis. Misalnya pada saat datang dilayani dengan baik, berarti servisnya bagus. Pada saat kita makan juga ternyata dilayaninnya mulai dari tisunya ada, tempatnya bersih, itu berarti servisnya bagus. Tapi ketika pulang dia hilang motornya. Nah berarti kan dia punya experience yang atau motornya ketabrak karena nggak ada parkiran di pinggir jalan. Itu experience-nya jadinya nggak baik. Kadang cuma karena gara-gara motornya dibaret atau motornya hilang, bahkan itu bikin experience-nya di tempat ini jadi nggak baik. Nah, berarti kalau dari kita yang harus dijaga memang harus di experience-nya. Jadi memastikan customer itu mulai dari datang sampai dia pulang benar-benar happy, benar-benar merasa
terpuaskan gitu. Oh gitu ya Mister, makasih ya Mister ilmunya.